Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita panggilan telepon dari kamar mayat. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, langsung disimak. Pintu salah satu ruang inap terbuka. Dek, jantungku seakan berhenti berdetak, diikuti tatapan mata yang membesar. Seorang perawat luar. "Kenapa ngelihatnya begitu, Mas?" tanyaku heran. "Ah, enggak," laku. Ternyata perawat yang tadi ku antar bukan Suster Diana. Saking takutnya aku sampai lupa kalau dia memang ada di ruangan itu. Perawat itu berjalan menghampiriku. "Mas, pakai minyak wangi melati." Spontanku langsung mengendus baju. "Tak ada wangian apapun." "Enggak, Mbak." "Terus siapa yang pakai minyak kayu wangi melati?" "Enggak tahu, Mbak." Dalam hatiku berkata, mungkin itu wangi dari Suster Diana. Ih, saya jadi merinding. "Mbak, udah selesai?" tanyaku. "Belum, Mas. Bentar lagi ya. 2 kamar lagi." "Oke, Mbak. Saya tunggu di sini." Ah, aku harus menunggu di lorong sepi ini lagi. Perawat itu berlalu melewatiku, menuju ruang inap lainnya. Sementara aku sedang menenangkan diri sambil bersiap-siap bila ada yang tiba-tiba muncul. Duk, duk. Suara hentakan kaki menggema di lorong sebelah kiri. Spontan aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun berjalan ke depan ruang inap tempat si perawat tadi masuk. "Ih, Mas, ngagetin aja," ucapnya saat mendapatiku sedang berdiri di depan pintu. "Tunggu ya, Mas, satu lagi." Dia pun berjalan ke ruang inap terakhir. "Oke, Mbak," balasku sedikit malu. Kini aku sendirian lagi, kembali celingak-celinguk tak jelas. Tak lama tercium bau busuk. Sudah pasti kali ini kerjaan Mita. Aku sudah mengambil siap siaga sambil menyandarkan punggung ke tembok. Tak mau tiba-tiba dia muncul dari belakang. Saat melihat ke arah kanan, Mita sudah berdiri di ujung lorong sambil menundukkan kepala, membiarkan rambut panjangnya menutupi sebagian besar tubuhnya. Astagfirullah. Perlahan Mita melayang ke arahku. Sontak aku langsung memejamkan mata seraya komat kamit merapal doa. Puk. Terasa sentuhan di pundak. "Jangan ganggu saya, Mita," ucapku sedikit berteriak. "Mita siapa, Mas?" balas suara seorang wanita. Suaranya tidak mirip dengan Mita. Kubuka mata benar, bukan Mita. "Mita siapa, Mas?" tanyanya lagi. "Ah, bukan siapa-siapa," elaku. "Terus Mas ngapain senderan di tembok sambil tutup mata? Habis lihat sesuatu ya?" selidiknya. "Enggak, Mbak. Saya cuma ngantuk," elaku. "Efek tadi pagi kurang tidur," imbuhku. "Oh, kirain lihat sesuatu." "Yuk, Mas, saya sudah selesai," ajaknya. Kami pun bergerak keluar lorong. Kembali harus dihadapkan dengan selasar panjang dan taman. Dengan langkah cepat, kami pun melalui selasar itu. "Makasih ya, Mas," ucap perawat itu. "Iya, Mbak." Perawat itu pun berjalan ke ruangan khusus perawat, sementara aku berjalan menuju pos. Setibanya di pos, kepalaku tiba-tiba pusing. "Udah, Din?" tanya Mas Karno. "Udah, Mas," balasku seraya duduk. "Kenapa lu? Kayaknya capek banget." "Kepala saya tiba-tiba pusing, Mas." "Lu rebahan di dalam apa? Jangan di sini, antar kena angin malam malah tambah sakit." Aku masuk ke dalam pos, mulai merebahkan diri di lantai. "Mas, kalau mau patroli bangunin saya ya," teriakku dari dalam pos. "Lu santai saja, malam ini gue juga mau patroli," sautnya. Ku ambil tas kecil untuk jadikan bantal.
Lantai yang dingin tak menghalangiku untuk segera tidur. Karena kepala ini sudah terasa semakin berat, tak lama aku pun tidur. Gemercik air terdengar dari kejauhan. Aku berjalan mengikuti sumber suara itu, melewati jalan setapak yang penuh dengan bebatuan, serta pepohonan yang menjulang tinggi di kiri kanan. Semakin ku melangkah maju, semakin deras suara air itu. Tiba di ujung jalan setapak, aku melihat sebuah air terjun yang sangat indah. Bentuknya berbeda dengan air terjun pada umumnya, karena alirannya berkelok sedikit di tengah-tengah, sehingga mirip sekali dengan perosotan. Cukup lama aku menatap keindahan alam ini, sampai aku menyadari ada seseorang yang sedang duduk di bebatuan dekat air terjun. Seorang wanita yang sedang membasuh rambutnya yang panjang. Ada sebuah daya tarik yang membuatku berjalan menghampirinya. Ia tetap duduk membelakangiku, tak sadar dengan keindahan kehadiranku. Saat jarakku hanya tinggal beberapa langkah darinya, ia pun menoleh ke arahku sambil mengibaskan rambutnya yang basah. Refleks mataku menutup untuk menghindari cipratan air yang datang tiba-tiba. Kuusap wajah yang basah, kemudian membuka mata. Di hadapanku sudah berdiri wanita cantik. Semakin lama kulihat, wajahnya semakin mirip dengan Mita. Mita tersenyum, tidak hanya bibirnya saja yang tersenyum, matanya pun begitu. Biasanya jika aku sedang banyak masalah, pasti datang ke tempat ini. Tempat yang sangat indah dan nyaman untuk berkeluh kesah. Orang-orang tahan bisa melihat air mataku karena tertutup air terjun yang menyejukkannya, ucapnya. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku, membuka mata sebentar lalu menutupnya kembali, memikirkan mimpi tadi. Hawa dingin terasa di telapak kaki. Aku pun mengerak-ngerakkan kaki agar tak terasa dingin. Namun, hawa dingin itu kian menjadi-jadi, seperti sedang berendam di air es. Aku kembali membuka mata lalu menatap ke area kaki. Astagfirullah, spontanku berteriak saat melihat Mita sedang jongkok di dekat telapak kakiku. Wajahnya tidak secantik yang di mimpiku tadi. Hari ini saya ingin sekali pergi ke sana, tempat yang jauh dari rumah, ucapnya lalu menghilang. Aku bangkit berjalan keluar pos dengan sedikit sempoyongan. Kemudian duduk di kursi depan. Tak lama Mas Karno muncul dari luar gerbang. "Udah bangun lu?" sapanya seraya menghampiriku. "Iya mas," balasku pelan. "Napa lu? Muka kusut gitu." "Sekarang jam berapa ya mas?" "Keenakan tidur bisa bikin orang jadi pelupa. Kan tinggal lu tengok di belakang, tuh jam segede gaban." "Oh iya." Aku menoleh ke belakang. Sudah pukul 3:30. "Lo kenapa sih Din? Lemes gitu, kayak kurang semangat hidup." "Tadi pas bangun tidur, dia datang mas." "Dia? Yang suka nelpon dari kamar mayat itu?" Aku menganggukkan kepala dan bangkit. "Mau kemana lu Din?" tanya Mas Karno. "Habis tidur hawanya lapar mas, pengen makan mie sama kopi," balasku. "Gue ikut." "Loh, bukannya tadi mas habis dari sana?" "Lapar lagi, pengen beli roti bakar." "Alasan, bilang aja takut sendirian di pos," ledekku. "Dah yuk," ajaknya. Kami pun berjalan menuju warung seberang. Sambil menunggu pemesanan, aku kembali mengingat-ingat mimpi tadi. Sepertinya mimpi itu berisi sebuah petunjuk tentang rumah Mita. Air terjun yang bentuknya unik berkelok seperti perosotan. Mita bilang dia sering datang ke sana. Dia banyak pikiran. Namun aku tak ingat pesan terakhirnya. Apa ya? Aku berusaha mengingat-ingatnya. Ada kata rumah, pikirku. Terus kelanjutannya apa? Kenapa bisa lupa? Gerutuku. "Din, lu sehat?" tanya Mas Karno. Daripada ngelamun terus ngedumel sendiri. "Sehat mas," balasku. "Lagi mikirin apa sih?" "Mimpi mas." "Seriusan? Mimpi doang?
dipikirin. Astaga, mimpinya penting, Mas. Di mana-mana mimpi itu cuma bunga tidur. Penting apanya? Katanya yang tadi bukan bunga tidur doang, tapi ada pesannya. Emang mimpi apaan? Mimpi ketemu Mita di air terjun. Mita? Mita siapa? Itu yang lagi gentayangan di rumah sakit. Oh, namanya Mita. Sempet-sempatnya lu mambiin dia. Parah lu, Din. Bukan gitu, Mas. Kayaknya dia mau kasih pesan tentang rumahnya. Cuma saya lupa omongan apa dia. Habisnya tiba-tiba muncul di depan muka gitu. Kan kaget, jelasku. Ya lo inget-inget lah, minum kopi dulu biar pikiran fresh. Ini saya juga masih berusaha, Mas. Aku menyeruput kopi sambil memikirkan pesan Mita. Rumah, rumah. Kuulang-ulang kata tersebut di pikiranku. Tetap enggak ingat. Sebeberapa saat kemudian mie rebus pesananku sudah tersedia. Bergegasku menyantapnya. Buru-buru amat lu, Din, tanya Mas Karno. Laper. Kalau pikiran buntu gini, saya harus sholat, balasku seraya menghabiskan mie. Masa bisa segitu? Beneran, Mas, saya sering lupa kalau naruh kunci motor. Pas sholat, inget di mana. Ada-ada aja lo. Tapi kan subuh masih setengah jam lagi. Lo berani sendirian di musola rumah sakit. Saya mau ke masjid dekat sini saja, Mas. Aku bangkit menaruh uang pecahan 10.000 rupiah. Saya duluan ya, Mas. Jangan lama-lama. Lama juga gak apa-apa kali, Mas. Kan udah yang menemani di pos, ledekku. Jangan asal ngomong gitu loh, Din. Mas Karno kesal. Bercanda, Mas. Aku berlalu sambil tersenyum setelah melihat reaksi Mas Karno. Setibanya di masjid sudah terlihat beberapa orang di dalam. Aku mengambil wudhu lalu duduk bersila di dalam sambil menunggu waktu subuh. Tentunya masih memikirkan ucapan Mita tadi. Kututup mata, membayangkan kejadian saat kubangun tidur tadi. Mita jongkok di dekat kaki dan berkata, dia ingin pergi ke sana karena tempat itu tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya aku bisa mengingat ucapannya. Rasanya beban pikiranku ini langsung hilang. Azan subuh berkumandang. Aku pun bangkit dan bersiap-siap untuk sholat. Setelah sholat langsung kembali ke pos. Kenapa senyum gitu? Tanya Mas Karno saat ku tiba di pos. Udah inget? Aku menganggukkan kepala. Udah, Mas, emang dia ngomong apa? Tempatnya yang di mimpi saya tadi itu gak jauh dari rumahnya. Lu masih inget kan tempatnya? Masih, Mas. Nah, cepetan udah lo cari tempatnya biar dia gak gentayangan terus di sini, ganggu-ganggu orang. Cara nyarinya gimana, Mas? Iya, gimana ya? Mas Karno pun kebingungan. Ya udah lo diskusiin sama Pak Kosim aja ntar. Jangan nambah beban pikiran gua, imbuhnya. Pukul 8 Pak Kosim datang untuk ke rumah sakit. Bergegas aku membututinya ke tempat parkir. Mita lagi, tepatnya saya melepas helm. Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum. Apalagi ulahnya tadi malam. Dia muncul di ruangan melati. Sebelumnya Suster Diana juga muncul di sana, jelasku. Tumben Suster Diana muncul di sana. Dia ngomong apa? Katanya saya harus sabar ngadepin Mita. Soalnya emang udah dipilih sama dia. Ya emang harus sabar. Terus jangan takut. Pak Kosim tersenyum. Gimana nggak takut, Pak? Orang pas saya bangun tidur, dia tiba-tiba muncul di depan muka, balasku. Aku pun menceritakan mimpi dan ucapan Mita. Berarti air terjunnya dekat rumah dia, ucap Pak Kosim setelah mendengarkan ceritaku. Iya, Pak. Kalau adik benar-benar ingat detiknya, coba dicari. Kira-kira air terjunnya ada di mana? Caranya gimana, Pak? Adik memang gak punya handphone. Aku menggelengkan kepala. Serius? Zaman modern begini masih belum punya handphone. Bulan lalu, Pak. Sekarang enggak, soalnya handphonenya saya jual buat kebutuhan sehari-hari sama bayar kos. Oh ya udah, pakai handphone Bapak aja ini. Pakai Kosim menyerahkan ponselnya.
Terus gimana nyarinya? Tanyaku bingung sambil menatap layar ponsel. Kamu cek di Google, ketik aja air terjun di Indonesia, siapa tahu ada yang gambarnya mirip. Baik Pak. Aku pun mengikuti instruksi Pak Kosim sambil duduk di pinggir parkiran motor. Nggak ada yang mirip Pak, ucapku setelah mencari beberapa menit. Coba diperinci pencariannya. Kayaknya bentuknya kayak perosotan. Ketika aja air terjun perosotan atau air terjun terbelok. Bisa juga air terjun di Jawa Barat atau di gunung mana gitu. Intinya sabar, Bapak ke dalam dulu ya. Pak Kosim pergi meninggalkan yang masih sibuk memasukkan kata kunci di Google. Cukup lama aku duduk di parkiran sampai terlintas di pikiran untuk memasuki kata kunci air terjun di Gunung Salak. Ketemu, teriakku saking senangnya, bentuknya mirip sekali dengan ada yang di mimpiku. Aku berdiri, lalu sedikit berlari menuju kamar mayat, menghampiri Pak Kosim. Setibanya di sana, pintu kamar mayat masih tertutup rapat. Loh, Pak Kosim kemana? Pikirku. Adik ngapain berdiri di sini? Terdengar suara seseorang di belakangku. Tentunya itu suara Pak Kosim. Ah, Bapak, bikin saya kaget aja. Kirain ada di kamar mayat. Saya tadi ke ruang perawat dulu. Oh, ini Pak. Aku menunjukkan layar ponsel padanya. Air terjunnya mirip sama yang di mimpi saya. Adik yakin? Yakin banget. Saya lihat Mita duduk di bebatuan ini. Emangnya air terjunnya di mana? Di Gunung Salak. Gak terlalu jauh. Namanya air terjun apa? Pak Kosim kembali bertanya. Nah, saya juga gak tahu Pak, balasku cengengesan. Kan tinggal adik klik aja fotonya. Oh iya, bisa ya. Aku mengklik foto tersebut lalu berubah ke halaman lain. Ini Pak, tanyaku. Ini portal berita. Coba adik scroll ke bawah, terus cari gambar air terjunnya. Curug Tengah, ucapku saat menemukan nama air terjun itu. Nah, sekarang adik cek lagi di Google Map, Curug Tengah itu ada di mana posisinya. Aduh Pak, itu apaan lagi? Saya nggak ngerti. Adik selama pakai handphone ngapain aja? Main game doang Pak. Pantesan di sini Bapak cari, adik ini masih muda, harusnya lebih mengerti dari Bapak. Nanti kalau beli handphone baru, pakai buat hal-hal yang berguna. Pak Kosim menceramahiku. Aku hanya bisa manggut-manggut saja. Ini ada di kota Bogor. Kalau Bapak cek dari rumah sakit ini ke sana paling kisaran 3 jam, ucap Pak Kosim. Yang jadi masalahnya ukurannya dekatnya itu segimana? Kan di sekitar situ banyak rumah atau kampung, sambungnya. Saya nggak tahu Pak. Adik tanya aja ke Mbak Mita, balas Pak Kosim sambil mengembangkan senyum. Ye, si Bapak suka bercanda. Kenapa nggak Bapak aja yang tanya ke dalam? Balasku sambil menunjuk pintu kamar mayat. Bapak udah nanya, tapi dia diem aja. Kalau sampai nyaut malah serem Pak. Terus ini gimana? Tanyaku. Kalau lapor polisi gimana Pak? Imbuhku. Emang polisi percaya? Apalagi ini buktinya cuma mimpi sama ucapan hantu. Iya juga sih Pak. Jadi harus gimana? Soalnya lama-lama bisa jantungan kalau tiap bangun tidur dia ada di depan muka saya Pak. Pak Kosim terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Coba viralkan di medsos saja. Saya nggak punya medsos, handphone aja nggak ada. Nanti coba Bapak bantu. Makasih ya Pak. Sama-sama adik. Aku pun pamit pulang. Sesampainya di parkiran, bergegasku menyalakan motor, kemudian memacunya menuju kosan. Ada sebuah kekhawatiran yang harus menghantuiku, yaitu kehadiran Mita. Dalam hati berharap lain kali ini dia tidak datang dan mengganggu. Toh, aku dan Pak Kosim sedang berusaha untuk mencari alamat rumahnya. Setibanya di kosan, aku berbaring dengan lampu kamar menyala. Tak berani tidur gelap-gelapan. Rasa lelah dengan cepat membawaku ke alam mimpi. Aku berdiri di depan sebuah jembatan kayu yang di bawahnya ada aliran sungai yang cukup deras di seberang. Terlihat Mita sedang berdiri di dekat pohon bambu.
menatap ke arahku. Tak lama dia membalikkan badan dan berjalan menjauh. Dengan gegas aku berjalan cepat melewati jembatan, mengikutinya dari belakang. Tak sedikit pun ku lepaskan pandangan darinya. Dia terus berjalan hingga langkahnya terhenti di depan sebuah rumah. Lama sekali dia menatap rumah itu, sebuah rumah panggung yang ada dikelilingi oleh pepohonan. Perlahanku mendekat. Saya kangen ibu dan gugum, ucap Mita masih menatap rumah itu. Tak lama dia berjalan mendekati rumah itu. Aku pun membuntuti dari belakang. Siapa tahu ada petunjuk di dalam rumah itu. Namun baru beberapa langkah memasuki halaman depan, tiba-tiba pandanganku menjadi buram. Tak lama semua menjadi gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di kamar lagi, diiringi suara alarm dari jam waker yang ada di sampingku kasur. Sudah pukul 2 sore. Ku bangkit dari kasur lalu berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah sholat duhur, aku kembali berbaling di atas kasur sambil menatap langit-langit. Pikiranku terus memutar-mutar gambaran rumah panggung tadi. Apakah itu rumahnya Mita? Jangan sampai lupa. Aku mensugesti diri. Soalnya setiap mimpi yang ada Mita bisa jadi merupakan petunjuk penting, seperti air terjun kemarin. Cukup lama aku berbaring hingga masuk waktu asar. Bergegas aku bangkit dan kembali mengambil air wudhu. Seusai sholat asar, aku membeli makan di warung dekat rumah, kemudian mengobrol dengan teman kosan hingga pukul 5 sore. Aku sudah bersiap-siap pergi kerja. Motorku nyalakan, kulirik jam di pergelangan tangan. Pukul setengah 6, ku pacu sepeda motor menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, aku hanya ada Mahmud saja yang berdiri di pos. Aku pun berlalu menuju pikiran, kemudian menghampiri Mahmud di pos. "Din, malam ini lo jaga sendirian lagi," ucap Mahmud. "Hah? Mas Karno kemana?" Sakit lagi. Belum seminggu gue kerja, Mas Karno udah 2 kali sakit. Maklum udah tua, balasnya terkekeh. "Lo masih lama nggak baliknya?" "Bentar lagi sih. Emang lu mau ngapain?" "Gua mau ke dalam bentar ya, mau ketemu Pak Kosim," ucapku seraya berjalan cepat ke arah pintu rumah sakit. Din," teriak Mahmud dari pos. "Bentaran doang, Mud," sautku, lalu masuk ke dalam rumah sakit. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Kebetulan sekali aku bisa sekalian mengajak ke Pak Kosim sholat berjamaah. Semoga aja ada kabar baik dari Pak Kosim, ucapku dalam hati. Seraya berjalan menuju kamar mayat, suasana sekitar kamar mayat masih sama. Selalu sepi setiap maghrib semenjak kehadiran Mita. Aku melangkah menuju lorong panjang. Bulu kuduku meremang, diikuti bau busuk tanda kehadiran Mita. Dengan cepat aku membalikan badan. Ternyata Mita sudah ada di hadapanku, tersenyum sambil menunjukkan giginya yang hitam. "Mau apa kesini?" tanyanya sambil melebarkan kedua bola matanya. Itulah sahabat, cerita panggilan telepon dari kamar mayat. Semoga Anda terhibur. Sebelum ceritanya aku tutup, saya minta dukungan dari kalian dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.